Ada sukacita? Amin.
Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Musik, katakan Allah itu baik. Bersukacita karena kita merasakan pertolongan Tuhan untuk kita bahkan seluruh Indonesia, di mana COVID-19 sudah diredakan. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali datang ke tempat ini. Silakan duduk dulu ya. Terlalu capek. Terlalu semangat. Oke. Puji Tuhan ya. Karena pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita bisa berdiri sampai saat ini. Banyak yang kita lewati, penyakit COVID-19, segala pergumulan rumah keluarga, pekerjaan, dan saat
ini juga ada yang mendapat pekerjaan, semua itu karena kasih Tuhan. Ya, kita patut mengembalikan pujian syukur kita kepada Tuhan, sekalipun menurut kita tidak layak untuk membalas kemurahan hati Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh dan rindu. Haleluya. Hari ini kalau ada yang mau kesaksian, kami persilakan. Oh, lewat video ya. Ya. Kita melihat dulu kesaksian dari Ibu Erin ya. Para jemaat, saat ini saya akan memberikan kesaksian selama saya sakit, biar kiranya bisa menjadi berkat dan menceritakan kasih kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Dimulai pada saat awal pandemi di tahun 2020, entah kenapa tiba-tiba badan saya menggigil. Saat itu memang saya pergi ke klinik terdekat. Waktu itu dikatakan kemungkinan COVID karena waktu saat torak di paru saya ada kabut. Tapi puji Tuhan, setelah saya dirawat selama 3 hari, itu nggak timbul sesak atau apapun, dan hasil PCR-nya puji Tuhan negatif. Jadi selama 2020 5 kali rumah sakit yang saya datangin, rawat pulang. Tapi di saat itu di tahun 2020 tuh saya merasa masih ada iman. Saya masih merasa ada iman bahwa saya tuh akan sembuh. Karena saya juga nggak tahu penyakitnya itu apa. Sampai akhirnya terakhir saya ke 6 kali saya di Harapan Kita, itu ternyata didiagnosa bahwa penyakit saya itu ada cairan di selaput jantung, efusi perikardium, sama tekanan darah tinggi di pembuluh darah dekat paru, hipertensi pulmonal. Di saat di Harapan Kita itu saya merasa udah capek, udah letih karena 5 rumah sakit yang saya datangin, dirawat inap, balik lagi, kambuh lagi, sampai akhirnya di situ kejadian di mana saya merasa waktu di saat rawat inap tubuh saya semuanya kesemutan. Tubuh saya semua kesemutan sampai saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau ambil nyawa saya, Tuhan ambil. Saya udah nggak sanggup, saya udah nggak kuat, tapi saya titip anak-anak saya. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Saat itu saya dipindahkan ke ruangan yang saya tinggal sendiri, sampai susternya bilang, ibu harus berdoa. Ibu agama apa? Saya bilang saya Kristen, sus. Ya udah ibu berdoa, minta Tuhan sembuhkan ibu. Lalu saya berdoa dengan keras, saya berdoa, Tuhan saya nggak mau mati, saya mau hidup, saya mau terus dampingi anak-anak saya dan suami saya. Sampai akhirnya setelah saya berdoa, saya tidur itu saya ngerasa banget itu nafas sudah ada di tenggorokan saya, udah kejepit. Ibu tenang, semuanya normal kok, tekanan darah saya normal, ya, diperiksa suster semua normal, tapi saya tuh ngerasa tuh kayaknya saya udah mau mati gitu. Tapi baiknya Tuhan, kemudian entah kenapa saya tidur, esok paginya saya bangun, saya bilang, oh puji Tuhan, ternyata saya masih hidup ya Tuhan. Setelah itu saya pulang, diizinkan pulang, ternyata udah baik semuanya, saya udah gak pakai lagi selang oksigen. Akhirnya saya pulang 3 November. Saat itu memang anak saya tuh bilang, Mama kalau Mama mau Natal sembuh ya. Tuhan dengar doa kami semua. Terima kasih juga untuk para jemaat, ibu gembala, pak gembala yang sudah mendoakan saya. Setiap doa syafaat, anak saya bilang, Mama didoain di gereja. Itu saya bersyukur sekali sehingga saya bisa ada sekarang ini. Ketika 3 November saya pulang, saya udah bisa ikut Natal, puji Tuhan saya ikut Natal di GBI Grow juga. Saya udah senang karena saya tuh udah sembuh, udah nggak ada lagi sesak, udah nggak ada lagi kayak nafas tuh nggak nyampe gitu. Puji Tuhannya setiap rumah sakit sampai 5 semua PCR hasilnya negatif. Padahal saya disatukan sama yang suspek COVID. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin saya juga bisa terkena COVID karena waktu itu kita dikumpulkan satu ruangan. Kalau kita belum dites, itu masih masuk ruang isolasi yang semuanya disuspek. Begitu Tuhan,
Tuhan baik sehingga saya terhindar dari COVID. Setelah 3 November saya pulang, saya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba di tahun 2021 entah kenapa ada lagi Tuhan izinkan ternyata di rahim saya ada kista. Itu sakitnya minta ampun sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu saya udah kecewa sama Tuhan. Tuhan, ini apa lagi? Apa lagi ya Tuhan kasih sama saya? Saya udah gak sanggup. Saya udah gak kuat Tuhan. Tapi saat itu saya periksa ke rumah sakit, dikasih tahu kalau ini kista ovariumnya sudah besar sekali, 16 cm. Lalu dan lebih parahnya lagi ada pelengketan usus. Ususnya melengket dan letak kistanya itu ada di belakang mendekati pembuluh darah besar. Itu saya takut Tuhan, ini apa lagi? Kalau Tuhan mau ambil saya udah bilang Tuhan ambil. Saat itu untuk menyembah memuji Tuhan sejati saya tuh nggak bisa. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Lalu tapi itu saya udah nggak mau lagi dengar pujian, karena untuk menyembah Tuhan aja di hati saya tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa. Untuk dengar pujian pun saya udah nggak mau. Sampai anak saya kirimin saya ayat tentang Ayub. Saya bilang, saya ini bukan Ayub Tuhan. Kalau Tuhan kasih pencobaan bertubi-tubi, Ayub masih memuliakan Tuhan. Kalau saya nggak bisa. Lalu kemudian itu sakitnya udah luar biasa sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sampai saya tuh anak saya yang kecil yang ngebantu saya. Sampai akhirnya bolak-balik saya ke IGD untuk disuntik rasa nyeri. Itu luar biasa banget. Sampai akhirnya saya, waktu itu pergi ke rumah sakit di RSUD itu disarankan untuk memakai uang pribadi untuk operasi saat itu, karena dokternya itu nggak mau memakai BPJS. Saat itu saya tanya berapa kira-kira, saya bilang gitu. Ternyata harganya memang agak fantastis, sekitar 50 sampai 55 juta. Saya pikir, Tuhan, lagi pandemi kayak begini, ekonomi sulit, kenapa Tuhan kasih ini sama saya? Sampai saya nangis di mobil. Saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, katanya Tuhan itu Bapa yang baik, tapi kenapa Tuhan lakukan ini? Saya sangat-sangat kecewa. Tapi entah kenapa Tuhan masih baik sama saya waktu saya marah sama Tuhan. Ketika pulang, saya dapat hikmat. Saya googling, ternyata di salah satu rumah sakit swasta, rumah sakit TMC itu ternyata bisa menggunakan BPJS. Akhirnya saya datang hari Sabtu ke sana untuk ketemu dokter SPOG. Akhirnya dibilang puji Tuhannya ketemu dokter. Yang pertama saya nggak ketemu sama dokternya, saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dokternya nggak datang-datang. Di situ saya kecewa sama Tuhan, saya marah lagi sama Tuhan. Tuhan, untuk dokter aja saya dibikin susah kayak gini. Udah saya nggak mau berobat, terserah Tuhan. Tuhan mau apakan saya, terserah Tuhan. Tapi waktu itu saya ke dokter kondang yang pertama, yang nggak ketemu. Akhirnya pas hari Senin, suami bilang, ayo kita coba lagi, kita ke EMC lagi, ganti dokter. Akhirnya saya datang lagi hari Senin, saya ganti dokter. Saya pilih dokter wanita, dokter Evilda, dan ternyata puji Tuhan dia dokter anak Tuhan juga. Dia bilang saya bersedia mengoperasi ibu. Dia bilang gitu, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah dikasih lagi Tuhan kemudahan walaupun saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Sampai saya nggak mau lagi memuji Tuhan di hati saya. Sampai akhirnya dokter Evilda bilang dia siap buat operasi saya. Lalu dia bilang, ibu harus datang sama suami, sama anak-anak ya, karena saya harus menceritakan efek samping terburuk kalau ibu operasi. Akhirnya saya datang dengan suami dan anak, itu masih oke, karena perut saya udah dikasih obat anti nyeri, jadi masih oke, saya masih bisa jalan, masih agak baik, masih puji Tuhan masih baik.
datang sama suami lalu diceritakan sama dokter nanti efek sampingnya kalau saya operasi. Pertama, bisa terjadi usus saya sobek karena itu ada pelengketan usus. Yang kedua, karena dia letak kista ovariumnya itu udah ke belakang mendekati pembuluh darah besar, itu bisa pecah pembuluh darah besar dan bisa mengakibatkan pendarahan sehingga bisa lewat, namanya shock gitu, bisa lewat. Di situ saya takut lagi, saya cemas lagi, saya panik lagi, saya takut. Tuhan, saya takut beneran Tuhan. Aku bilang itu nggak apa-apa, masih baik. Tiba-tiba pulang ke rumah jam 3 pagi, perut saya seperti diremas dengan luar biasa, sehingga saya nggak bisa turun dari tempat tidur esok paginya, sampai saya harus merangkak untuk turun. Saya bilang saya nggak kuat Tuhan, sampai akhirnya saya dioperasi. Di situ pun saya takut, saya cemas, saya WA Ibu Gembala supaya minta didoakan saat saya operasi, karena saya takut banget. Operasinya kan laparotomi yang seperti sesar lagi, di mana saya pernah sesar jadi dibelek lagi. Itu saya takut banget. Sampai masuk ke ruang operasi, saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya bersyukur Tuhan, tapi kalau memang Tuhan mau ambil nyawa saya sudah siap. Walaupun sebenarnya juga nggak siap. Saya ingat anak-anak saya masih kecil. Kemudian setelah operasi, itu operasinya operasi bius lokal. Jadi saya masih bisa ngerasain kayak apa dengan suara-suaranya. Di situ saya panik. Saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup. Saya takut. Karena saya nggak tahu lagi mesti bilang apa. Akhirnya saya bilang ke dokternya, Dok, sudah belum? Saya takut Dok. Ya udah kalau gitu Ibu ditidurkan aja ya. Karena saya di bius semua, sampai nggak bisa rasain apa-apa. Saya bangun sudah ada di ruang pemulihan. Saat itu cuma satu kalimat yang saya bilang, Tuhan, Engkau baik. Saya hanya bilang itu. Jadi kalau sekarang saya bisa hidup, bisa ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih izinkan saya untuk saya kembali merasakan yang terbaik dalam hidup saya. Saya minta ampun sama Tuhan saat itu. Tuhan, terima kasih. Biar kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat buat semuanya. Di saat sekalipun apapun yang kita lewati dalam hidup kita harus yakin bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Walaupun saat itu saya merasa takut, saya marah, saya kecewa, kenapa Tuhan lakukan ini, tapi saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Sekian kesaksian saya, biar kiranya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Berikan dong tepuk tangan. Haleluya. Ya. Setiap orang kalau diperhadapkan dengan seperti itu, kita pasti ada kekecewaan. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita, pasti Tuhan pelihara. Kita yakin ya. Kalau saya sendiri, walaupun saya sakit kemarin COVID-19, karena juga kami satu keluarga ya, saya yakin dan saya beriman gitu, ini mah gak ada apa-apa. Sekalipun saya takut gitu, tapi saya berani mengatakan ini tidak apa-apa, karena saya percaya Ibu Gembala dan Bapak Gembala dan semua yang di sini pasti mendoakan saya. Saya sangat percaya dan sangat percaya ya, karena saya tahu setiap hari, setiap saat Bapak Gembala dan Ibu Gembala membawa nama kami di dalam doanya. Terima kasih untuk semua juga doa jemaat. Bagi kami sampai saat ini kami boleh ada berdiri kuat di hadapan Tuhan, dan kami masih Tuhan layakkan untuk melayani. Sekalipun kita tidak ada, ya kita lewat, bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita. Memang Tuhan sudah
waktu Tuhan untuk kita. Jadi bukan berarti kalau mati muda saudara-saudara itu berarti tidak punya Tuhan, bukan. Yang satu hal yang kita tahu, kita masih bersyukur kalau kita masih melewati pandemi yang sudah kita jalani. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdoa supaya negara kita ini semakin pulih dari COVID-19. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Para jemaat-jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita. Kiranya firman Tuhan boleh berbuah dan berakar dalam hati kita, dan kita boleh kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami rindu mendengar perkataan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar sabda-Mu yang Engkau berkatakan lewat hamba-Mu Bapa. Kami siap Tuhan. Kami rindu Bapa. Haleluya.
ini saudara, kita akan saat teduh sejenak. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah, masih. Terima kasih Bapa. Syukur, haleluya. Buat segala kesempatan yang Engkau berikan, Engkau karuniakan, semua oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur bukan karena kami ada saat ini, tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau selalu ada. Oleh sebab itu kami selalu berharap dan memiliki pengharapan hanya kepadamu apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih dan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan dan menerima firman-Mu. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami boleh duduk diam Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami hanya untuk firman-Mu, agar supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, agar supaya firman-Mu ya Tuhan memberikan kekuatan yang dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya kami peralaskan segala permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh saat yang indah, apapun keadaan kita, saudara-saudara ya, apapun keadaan saudara dan saya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, itu saudara-saudara tema pagi ini, yaitu pengharapan. Saudara, semua orang senang dengan pengharapan. Saya, apalagi saudara-saudara, saya selalu memiliki pengharapan bukan kepada dunia ini, pengharapan hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, seseorang itu memang perlu pengharapan. Kalau seseorang tidak memiliki pengharapan, saudara-saudara, orang tersebut ketika seseorang hilang pengharapan, ketika seseorang tidak punya pengharapan, jiwanya akan kosong, ya. Jiwanya akan tertekan dan akhirnya menjadi gelisah. Nah, oleh sebab itu, semua orang perlu pengharapan, apalagi ketika keadaan tidak menentu seperti saat ini, ya. Bahkan diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan penderitaan. Nah, itulah perlunya saudara-saudara kita sebagai orang-orang Kristen memiliki pengharapan. Bagaimana supaya kita tetap memiliki pengharapan, saudara? Mari kita akan baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-24 dan 25. Saya bacakan buat saudara pelan-pelan ya, saudara. Roma 8 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan.
sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tadi saya mendengar kesaksian seorang ibu tadi, ternyata memiliki pengharapan, dan pengharapannya itu saudara terus menerus dengan tekun secara tidak disadari, saudara-saudara. Nah, sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap memiliki pengharapan. Bagaimana saudara-saudara? Jangan memiliki pengharapan yang tertuju kepada dunia. Karena saudara-saudara, pengharapan yang tertuju kepada dunia adalah pengharapan yang sifatnya itu sementara. Ya, yang kita lihat saat ini itu sementara. Pengharapan ini saudara-saudara nantinya akan mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari pengharapan yang dari dunia ini, saudara-saudara, kalau saudara tahu bahwa pengharapan yang dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Suatu ketika, di saat saya mendapatkan janji dari seseorang, ini pengharapan dunia, saudara-saudara. Orang tersebut kelihatannya kita bisa percaya. Dan saya percaya benar, orang tersebut pasti tidak akan ingkar janji. Lalu saya berpengharapan apa yang dikatakannya. Tetapi saudara-saudara, ketika sudah waktunya, ternyata janjinya ingkar. Kecewa nggak saudara? Kecewa. Itulah pengharapan kalau kita memberikan pengharapan kita kepada dunia. Apa yang kita lihat baik, apa yang kita lihat bagus, apa yang kita lihat nanti akan mendapatkan dampak yang luar biasa dalam hidup kita, ternyata semuanya sia-sia dan mengecewakan. Ada satu contoh, saudara-saudara, di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, yaitu seorang yang namanya Lot. Saudara kenal semua ya cerita Lot. Ketika Lot mendapatkan kuasa, mendapatkan mandat dari pamannya Abraham, dan saya akan bacakan buat saudara di dalam Kejadian Kejadian 13 ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara, seorang paman yang begitu bijaksana, ya saudara-saudara, dia memberikan satu kuasa kepada keponakannya yang namanya Lot. Tetapi saudara-saudara, pengharapan Lot ini ya memiliki pengharapan yang kelihatan, yang tadi saya katakan, memiliki pengharapan yang tertuju kepada dunia. Dan ini saudara-saudara, Lot memiliki inisiatif sendiri, bukan Tuhan yang memiliki inisiatif, tetapi Lot. Nah,
saudara-saudara, ketika mendapatkan mandat dari pamannya ini, saudara-saudara, di ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Saudara tahu bahwa air ini melambangkan kehidupan. Kalau ada air, ternaknya akan hidup. Ya, kalau ada air, semua tanaman saudara-saudara tidak akan mati. Semuanya akan mengeluarkan buah dan sebagainya. Nah, sebab itu saudara-saudara, Lot memiliki pengharapan yang kelihatan. Saudara-saudara, kalau tadi kita baca di dalam ayat yang ke-24 Roma 8, diselamatkan dalam pengharapan. Saudara-saudara, keselamatan itu belum kita lihat. Benar saudara? Tetapi keselamatan itu harus kita memiliki pengharapan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang sudah kelihatan itu bukan pengharapan lagi. Seperti Lot sudah melihat segala sesuatu baik, saudara-saudara, bahwa Lot pasti akan mendapatkan yang terbaik nantinya. Ternyata saudara-saudara, akhir hidup Lot dan keluarganya mengecewakan. Kota di mana Lot tinggal itu di bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan Abraham. Kalau Abraham, kalau saudara baca selanjutnya saudara-saudara. Nah, Abraham ini sungguh sangat bijaksana, ya. Sebenarnya dia memiliki kuasa, ya, untuk menyuruh Lot ke kiri saja atau ke kanan saja. Tetapi Abraham ini hanya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak memiliki pengharapan yang dilihat mata, saudara-saudara. Sekalipun sungai Yordan itu luar biasa, saudara-saudara, tetapi dia tidak memandang dengan kacamata jasmaninya, dunianya, saudara-saudara. Tetapi dia memandang bahwa Tuhan, kalau saya memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang memiliki inisiatif kepada saya. Itulah yang ada di benak Abraham, saudara. Dan yang kedua ini, saudara, pengharapan yang tertuju kepada Tuhan itulah yang dimiliki oleh Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, berarti Tuhan yang berinisiatif kepada Abraham. Dia katakan di ayat yang ke-14, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Bukan berhenti di situ, saudara-saudara, dan kepada keturunanmu. Wah, dahsyat, saudara. Seorang paman yang begitu dahsyat, saudara-saudara, sangat bijaksana, sangat bijak di dalam mengambil sikap, mengambil keputusan. Dia hanya bersikap dan bertujuan dan mengambil sesuatu kebijakan itu karena Tuhan, karena pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, sampai saat ini semua makhluk sama-sama mengeluh, saudara, karena menderita. Ya, di ayat yang ke-22, seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Saya sekalipun belum pernah melahirkan, tetapi saya merasakan ketika istri saya melahirkan anak saya yang pertama, saya ini merasakan benar-benar, saudara, betapa sakitnya, betapa menderitanya orang yang mau melahirkan itu, saudara. Saya ngomong salah, ya. Saya tidak ngomong, kok diem aja, ya.
Jadi serba salah, itulah orang yang mau melahirkan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sebagai ibu pasti akan merasakan penderitaan mau melahirkan. Nah, itulah saudara-saudara saat-saat ini yang kita hadapi. COVID itu belum tentu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sekalipun sekarang sudah mereda. Saudara tahu yang namanya sakit kusta. Itu saudara-saudara sampai saat ini, sejak Yesus ada dalam dunia ini, kusta tetap ada sampai saat ini. Ya. Lalu apalagi saudara? Malaria. Malaria itu ribuan tahun, saudara. Nah, oleh sebab itu, apapun keadaan kita, apapun saat ini yang kita hadapi, saudara-saudara, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Ya, sakit ini nggak bakalan bisa hilang kalau tidak ada obatnya. Sebab itu, saudara, kalau kita berpengharapan kepada obat, kepada vaksin, kepada apapun, saudara-saudara, itu nantinya akan mengecewakan saudara. Dan satu hal, saya punya adik, ya, seorang hamba Tuhan. Ketika saya sakit, ya, ketika saya kena COVID seperti ibu tadi ya yang bersaksi, saya merasakan, wah, saya gak apa-apa. Saya hanya gak bisa mencium saja, ya. Tetapi ketika saya mendapatkan kabar bahwa adik saya itu sudah divaksin 2 kali, saudara. Ya, baru sakit, malamnya dibawa ke rumah sakit, paginya Tuhan panggil. Oh, saya itu nangis, saudara-saudara. Istri saya sampai melihat saya nangis terseduh-seduh. Nggak pernah ada orang meninggal saya menangis, saudara. Karena apa? Karena adik saya ini dari kecil, dari sekolah SD itu 1 kelas, SMP 1 kelas, STM 1 kelas, sampai saudara-saudara saya bekerja pun saya selalu bersama-sama, ya. Jadi saudara-saudara, seolah-olah ini saya bersama istri saya, ya. Dan adik saya ini perhatian sekali itu saudara-saudara sama saya, dan dia juga dan saya juga memperhatikan adik saya. Keadaan apapun, apabila dia kekurangan saat dia kuliah, saya bantu, saya memberikan sesuatu agar supaya kuliahnya tetap berhasil, saudara. Nah, oleh sebab itu sudah 2 kali vaksin, saudara. Tetapi ternyata Tuhan memiliki kedaulatan, ya. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Wah, ini mungkin saya kan masih muda, nggak mungkin saya akan Tuhan panggil semudah ini. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, pada saat kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, pengharapan itu bagaikan Saul, saudara. Saudara tahu Saul? Saul itu jangkar. Waktu saya masih kecil, saya mainnya itu di laut, di perahu, di kapal. Baik perahu maupun kapal pasti ada saurnya, ada jangkarnya. Nah, ketika saudara-saudara jangkar itu atau saur itu ditebar ke bawah, lalu sampai ke dasar laut, apabila saur itu masuk ke dalam, saudara-saudara, itu tidak akan menggoyahkan perahu atau kapal. Semakin saung itu dalam, semakin perahu dan kapal itu tidak goyah. Artinya, sekalipun ada ombak, dia tidak bisa dibawa ombak kemana-mana. Dia tetap diam, sekalipun bergoyang-goyang. Nah, itulah saudara-saudara pengharapan saudara. Pengharapan saya itu seperti saung, saudara. Kita tetap tegar, kita tetap tekun, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan mengecewakan saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan umat-umatnya. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita apabila
kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, saudara, pengharapan ini sangat penting sekali. Tetaplah berharap, ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan mengeluh di ayat 23, ya, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedikit-sedikit mengeluh, kok kenapa saya kena COVID, ya, kenapa saya kena jantung, kenapa saya kena ginjal dan sebagainya, saudara-saudara. Dari dulu sampai saat ini, saudara-saudara, firman Allah katakan orang ketika orang tersebut menderita, dia pasti akan mengeluh. Tetapi di ayat 23, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan mengeluh seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita sudah menerima Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk apa? Untuk berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada kekayaan kita. Bukan berharap kepada kedudukan kita. Bukan berharap kepada dunia ini. Apa yang kita lihat, saudara-saudara, itu akan mengecewakan. Oleh sebab itu tetap kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus agar supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Tetaplah saudara-saudara berharap dalam keadaan apapun, ya, sulit, susah, senang, sukacita, tetap kita berharap. Nggak punya uang bisa makan atau nggak bisa makan, saudara-saudara, tetaplah kita berharap. Suatu ketika, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang tidak bisa makan, seperti kita bisa makan 3 kali sehari, tetapi saudara, dia tidak bisa makan. Bahkan saudara-saudara, hanya 1 piring 1 hari bersama istrinya dia makan dari pagi sampai malam. Saudara bisa bayangkan, tetapi dia tetap memiliki pengharapan, dia tetap terus melayani Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara, seseorang dengan keadaan apapun tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu seperti Saul yang kuat dan aman bagi siapa, saudara? Bagi jiwa kita. Sebab itu, saudara, jiwa saudara-saudara kalau tidak memiliki pengharapan, tadi saya katakan, mereka jiwa seseorang yang tidak memiliki pengharapan, dia akan gelisah. Kalau sudah gelisah, saudara-saudara, jiwa ini akan merana. Kalau sudah merana, pasti terintimidasi. Saudara tahu, orang yang sakit COVID itu biasanya terintimidasi. Banyak, saya survei saudara-saudara lewat melalui istri saya, telepon sana. Ternyata benar. Takut mati. Kalau saya tadi dengar takut mati, ya kan? Takut ini. Terintimidasi. Oleh sebab itu, jiwanya tidak memiliki pengharapan. Saat ini, saudara-saudara, biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari tetap terus melangkah dalam pengharapan kepada Allah. Karena hanya Allah yang menjadi sumber pengharapan saudara dan saya. Oleh kekuatan Roh Kudus, kita semakin berharap kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Bapakku datang. Bapakku datang.
Bapa. Mari saudara kita datang kepada angkat tangan saudara kepada Tuhan. Puji syukur buat segala
kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pada kami, semua oleh karena kehendak-Mu, seizin daripada Engkau. Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami semua yang ada di ruangan ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, agar supaya kami, Tuhan, memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap berharap dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan gereja-Mu saat ini ada semua juga oleh karena kemurahan-Mu. Engkau selalu memberikan yang terbaik, Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau akan pakai para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau akan pakai khususnya gembala sekeluarga Tuhan, agar supaya apa yang Gembala lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya nama-Mu diagungkan, dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan. Amin. Dan di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, dan kami tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan, diberkati. Amin. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita baca dulu info sepekan ya. Ya. GBI Growth Grand Duta berbuat terus menerus. Lemas amat sih. GBI Growth Grand Duta berbuat terus menerus. Haleluya. Haleluya. Kita lihat ya, doa fajar ya. Setiap Sabtu jam 6 sampai selesai ada doa fajar di sini. Nah, bagi yang punya kerinduan supaya datang doa pagi, ada 2 sesi, boleh mengikuti doa saja. Setelah itu baru kita mendengarkan pembelajaran firman Tuhan. Tapi jika kita sibuk, kita boleh hanya doa pagi saja ya. 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 Ibadah Growth Youth Ministry ya untuk minggu depan tanggal 4 September 2021, WL Road. Para singer ada di sini, Mewis lah, kok kolektif Mewis juga ya. Doa syafaat, Korean, musik ya para tim, pembicara Bapak Edi Tanjaya, Jadi Susanto, apa aja lah. Next. Yang penting orangnya masih utuh, panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya. Ibadah anak Betel Indonesia 5 September ya jam 15 sampai dengan selesai, masih online ya. Bagi kita yang mempunyai cucu, mempunyai ponakan, mempunyai anak, jangan lupa kita mengingatkan mereka belajar tentang kerajaan Allah lewat Zoom sekolah minggu. Di sana ada guru-guru sekolah minggu yang sangat luar biasa ya. Next. Ya, ibadah raya 1 GGD Perjamuan Kudus ya, tanggal 5 minggu besok, yaitu ada jam 9 sampai jam 10 dan tadi ada jam 11 sampai jam 12 ya. Petugas PDM yang ibu yang pakai ibu ke aduh. Petugas PDM ibu yang dan Bapak Edi ya. Nah, pelayan akan diumumkan di grup nanti ya, siap-siap ya supaya bisa mempersiapkan diri. Nah, di sini ada
akan dibuat di sini. Jemaat dibatasi ya hingga 30 orang. Pendaftaran bisa dilakukan di grup WhatsApp. Tapi jangan mendaftar terus nggak datang. Itu namanya nggak konsekuen. Ya akhirnya teman yang mau datang jadi nggak datang karena sudah penuh. Ternyata nggak pada datang. Tapi kita percaya ya minggu depan ada di 30 orang. Ya, minggu ibadah kedua ada 30 orang, ya 120 orang. Minggu depan 1000 orang. Amin. Ya, sudah ya, nggak ada lagi. Ya, teens ya. Tanggal 5 September mulai jam 11 tetap seperti biasa sampai jam 12 ya. Bagi kita yang mempunyai anak remaja supaya kita ingatkan ya ada ibadah di tempat ini ya. Tetap muka ya Bu ya. Minggu depan gabung karena ada perjamuan kudus. Ya, minggu depan gabung karena ada perjamuan kudus. Ya. Selesai? Oke. Sama aja sih. Ya. Baiklah, kita akan masuk doa syafaat. Bagi yang bertugas, kami persilakan. Tuhan yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup dan Kau memberikan kehidupan kepada kami semua ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah pertama kami ini Tuhan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan boleh berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Om Kustono Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan daripada Om Kustono juga serta istri dan anak-anak Tuhan. Kami percaya segala apapun dilakukan Tuhan boleh buat berhasil senantiasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau juga boleh mencukupkan apapun menjadi kebutuhannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan Pastor Hoga Ciang Tuhan, juga anak-anak mantu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menempatkannya Tuhan di tempat ini Tuhan sebagai gembala kami. Kami juga percaya Tuhan bukan satu kebetulan Tuhan, tapi Kau memberikan visi yang besar Tuhan kepadanya Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus boleh nyatakan dalam kehidupannya visi-visi yang baru Tuhan.
hikmat marifat daripada Engkau Tuhan Kau boleh curahkan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Pastor Boga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan segala apapun yang dilakukan tangannya Tuhan boleh buat berhasil senantiasa Bapa. Berkati Tuhan setiap para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini telah mengambil bagian. Kami percaya apapun yang dilakukan anak-anak-Mu ini Tuhan tiada sia-sia Bapa. Kami percaya Tuhan Kau boleh berkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Segala apapun yang dilakukan tangan Tuhan boleh berhasil senantiasa. Kehidupannya terus naik dan tidak akan turun Tuhan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap umat jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang tidak dapat hadir yang ada ibadah online di rumah Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan untuk pelunasan tempat ini Tuhan, gedung gereja kami Tuhan. Kami juga percaya Bapa Engkau yang menolong Tuhan kepada kami Tuhan. Kau akan kirimkan banyak orang Tuhan untuk berkati gereja kami Tuhan, sehingga gedung gereja ini Tuhan boleh terselesaikan dan kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan, dan kemuliaan Engkau Tuhan Kau boleh nyatakan dan kami boleh memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia Bapa. Kami juga rindu Tuhan Indonesia boleh bangkit Tuhan. Pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu dan Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Segala vaksin yang masih terus disebar Tuhan, kami percaya boleh terjadi kekuatan apa Tuhan dalam imun tubuh kami Tuhan dari vaksin ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, segenap jajaran Tuhan, Kementerian DPR MPR Tuhan, bahkan pejabat Tuhan daerah yang sampai yang terendah Tuhan berkati. Berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan, agar boleh mengambil setiap keputusan Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kau boleh limpahkan Tuhan, mukjizat-Mu Kau boleh nyatakan Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di akhir ibadah kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Dari kemenangan menuju kemuliaan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau. Amin. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami diurapi dengan firman-Mu, dan tiba saatnya setelah kami bersyukur, kami menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah dalam iman, hadapkan wajah-Mu pada Bapa yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepada memberi Engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbenaran-Mu, sehingga melimpah keluar dan Engkau memberkati di sekitar-Mu. Dan kasih setia yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus diberikan bagi kita semua, karena Dialah kita boleh diselamatkan. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena mari kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya